BTS telah diundang untuk bergabung dengan Majelis Kesehatan Dunia (WHO). BTS telah menjadi suara yang kuat untuk menjangkau jauh melampaui industri musik. Pengaruh mereka bersifat global dan mereka menggunakannya untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Baik sebagai kelompok maupun individu, para anggotanya telah memperjuangkan tujuan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan. Baru-baru ini, Jimin mendonasikan 100 juta won atau sekitar 85.000 US dollar kepada siswa sekolah di Provinsi Jeolla, Selatan Korea. Pada bulan Juni, BTS menyumbangkan 1 juta dolar untuk gerakan Black Lives Matter yang dicocokkan oleh para penggemar mereka. Lalu ada pandemi virus. Sejak dimulai, BTS telah mengikuti tindakan pencegahan keamanan yang direkomendasikan dan mendorong penggemar untuk melakukan hal yang sama. Kini, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengundang BTS untuk berpartisipasi dalam crossover. Pada tanggal 23 Agustus, Tedros Adhanom menyambut BTS dan lagu baru mereka Dynamite ke Majelis Kesehatan Dunia. Menurut situs resminya, Majelis Kesehatan Dunia adalah badan pembuat keputusan WHO. Ini menunjuk Direktur Jenderal mengawasi kebijakan keuangan dan meninjau dan menyetujui anggaran program yang diusulkan. Pertemuan tatap muka dengan anggota Majelis Kesehatan Dunia diadakan setiap tahun di Jenewa, Swiss. Siapa tahu, BTS pernah berbicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, jadi tidak terlalu mengejutkan jika mereka juga muncul di Majelis Kesehatan Dunia. Drama BTS Universe, Blue Sky sudah memiliki pemerannya, tapi ini seberapa serius mereka tentang menjaga kerahasiaan teratas. Penggemar pasti sudah mendengar sekarang bahwa Big Hit Entertainment dan Koreok Media akan bergandengan tangan untuk sebuah drama berdasarkan perjuangan dan kehidupan anggota BTS. Drama Blue Sky masih dalam produksi dan tanggalnya ditentukan belum dirilis. Kemarin, aktor Seo Ji-hoon dinyatakan tidak akan memerankan karakter dalam drama. Hari ini dilaporkan bahwa perusahaan produksi ingin menjaga kerahasiaan tertinggi sehubungan dengan drama tersebut. Setiap pemeran dan kru harus menandatangani perjanjian non-disclosure sebelum mereka dibawa. Saat spoiler dan berita menyebar dengan cepat secara online, tim produksi mengambil semua tindakan yang mungkin untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan. Jika perjanjian dilanggar, akan ada denda yang cukup besar untuk dibayar. Ini jarang terjadi di Dramaland. Sebagian besar waktu, berita tentang casting dan produksi biasanya dibocorkan oleh perwakilan atau orang dalam kepada pers. Namun, meskipun pembacaan naskah telah dilakukan, detail tentang Blue Sky tetap dirahasiakan. Selama pembacaan naskah, bahkan manajer tidak diizinkan masuk ke ruangan. Rumor tentang aktor Seo Ji-hoon, Woo Hee-jin, dan Kim Nam-hee telah beredar, tetapi sejauh ini belum ada kabar yang dikonfirmasi tentang para pemerannya. Tindakan seperti pengurangan penata rambut dan tim penata rambut dan tata rias telah dilakukan untuk meminimalkan kebocoran tentang drama tersebut. Dan naskah yang biasanya dikirim, sekarang hanya dapat dikumpulkan dan dikirim oleh para aktor oleh staf yang ditunjuk. Crank In atau pembuatan film pertama awalnya dijadwalkan pada akhir Agustus, tetapi itu harus diundur karena langkah-langkah jarak sosial yang meningkat sehubungan dengan lonjakan baru dalam jumlah kasus virus. Kerahasiaan dan tindakan tersebut telah mengacak-acak beberapa karena banyak komentar online oleh netizen mempertanyakan perlunya tindakan semacam itu. Bahkan seorang staf dari agensi manajemen telah berkomentar bahwa mereka tidak melihat perlunya kerahasiaan seperti itu meskipun benar bahwa detail tentang BTS dan kehidupan mereka yang digunakan untuk drama mungkin sensitif, karena penggemar sudah mengetahui sebagian besar tentang pria tersebut. Selain itu, drama Blue Sky yang telah diselimuti kerahasiaan bahkan semua staf anggota menandatangani perjanjian kerahasiaan. Menurut laporan eksklusif dari Ilgan Sport, Blue Sky memiliki tingkat keamanan yang ketat seputar proses produksinya. Perjanjian kerahasiaan biasanya hanya digunakan untuk variety show yang takut dibocorkan atau untuk program yang didasarkan pada hak cipta asing yang dibeli. Mereka digunakan untuk acara ini karena kebocoran apapun dapat berdampak signifikan pada keseluruhan program secara keseluruhan. Namun, dalam industri drama, sulit untuk menemukan perjanjian kerahasiaan dan ini membuat Blue Sky menjadi pengecualian. Blue Sky menyelesaikan pembacaan skripnya pada pertengahan Agustus, tetapi tetap menjaga kerahasiaan ketat pada daftar pemain. Semua aktor berkumpul di satu lokasi dan seorang manajer mengunci pintu, melarang siapapun dari luar melihat sekilas para pemain.
Tetapi para pemerannya perlahan mulai bocor ke publik, meskipun mereka berusaha diam tentang itu. Menurut Ilgan Sport, hukuman karena melanggar ketentuan perjanjian kerahasiaan adalah denda yang berkali-kali lipat dari gaji yang diberikan. Karena alasan ini, pembacaan naskah selesai dengan sedikit pengetahuan publik. Naskah diberi watermark dengan nama aktor dan staf, dan harus diterima secara langsung. Jadwal syuting tidak diketahui. Seorang pejabat dari agensi mengatakan, "Saya tidak tahu mengapa mereka merahasiakannya. Saya baru saja mendengar ada banyak masalah sensitif terkait BTS dalam drama tersebut, tetapi saya tidak tahu alasan pasti mengapa mereka melakukan ini." Blue Sky adalah drama yang menggambarkan anggota BTS dari hari-hari awal sekolah hingga debut dan seterusnya. Ada beberapa fiksi yang ditambahkan ke dalam cerita para anggota, tetapi sebagian besar didasarkan pada BTS Universe. Drama ini dipimpin oleh PD Kim Jae-hong, yang bekerja di Blood Place, The War of Flowers, Your Neighbor's Wife, Still Heart, dan Beloved Undang. Ini ditulis oleh Kim Soo Jin, yang menulis Old Miss Diary, I Live in Cheongdam-dok, dan Owl. Selain berita tersebut, berita terbaru dari BTS adalah penggemar BTS mengirim truk ke Big Hit Entertainment meminta perlakuan adil untuk Jin. Penggemar mengambil tindakan sendiri untuk meminta perlakuan yang adil untuk Jin BTS. Pada 21 Agustus, BTS merilis video musik pertama mereka untuk Dynamite, lagu musim panas yang terinspirasi dari disco. Beberapa penggemar tidak senang dengan distribusi garis Jin dan waktu layar karena mereka merasa keduanya kurang dibandingkan dengan anggota yang lain. Saya masih sangat kesal karena Jin tidak mendapatkan waktu layar. Setiap anggota melakukan pemotretan solo mereka dan pada dasarnya mundur dan Jin tidak keluar hingga menit kedua detik ke-25. Itu bahkan membuat tembakan solo. Itu benar-benar setengah dari lagu saya tidak mengerti bagaimana BBL tidak melihat masalah dengan itu. Big Hit perlu meningkatkan permainan mereka dalam hal slow Jin. Pria itu hampir tidak mendapat waktu layar, garis, dan lain-lain. Saya baru saja melihat tantangan sinkronisasi bibir. Saya tidak bisa menahan perasaan buruk untuk Jin. Aku mungkin tidak membiaskan Jin, tapi aku mencintainya. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Ketidakpuasan ini terus tumbuh ketika BTS merilis remix akustik dan EDM dari Dynamite pada 24 Agustus. Menurut penggemar, bagian Jin dalam lagu tersebut dihapus seluruhnya dari remix, EDM, atau diedit hingga tidak terdengar. Sebagai tanggapan, penggemar yang tidak puas membuat tren BTS is Seven, Sok Jin, dan lainnya di Twitter untuk meminta perubahan, mengungkapkan pemikiran mereka dan menunjukkan dukungan untuk Jin. Sekarang, International Sok Genius telah menempatkan truk protes di luar agensi BTS Big Hit Entertainment untuk berbicara atas nama Jin. Langkah ini telah menarik reaksi beragam dari ARMY. Beberapa ARMY menunjukkan dukungan mereka untuk truk tersebut dengan membagikan foto-fotonya dan men-tweet hashtag Big Hit Let Jin Shine. International Sok Genius keluar dari barisan dan bahwa truk tersebut akan membawa hasil negatif daripada positif. Beberapa orang mengatakan bahwa Jin akan merasa malu daripada menghargai truk tersebut dan bahwa penggemar tidak boleh ikut campur. Fans berkomentar, "Menurut Anda, bagaimana perasaan Jin mengetahui orang-orang yang mencintainya mengirim seluruh truk ke perusahaannya sendiri untuk melawan mereka? Apakah menurut Anda dia akan berterima kasih atau merasa lebih malu?" Ada banyak cara lain untuk membantu situasi ini, dan ini bukan masalahnya. Bagaimana jika media menangkapnya? Fans lain berkomentar, "Yang boleh Anda lakukan, merasa kesal dengan distribusi jalur. Mengirim email ke Big Hit, tweet tentang itu dengan hormat. Apa yang tidak boleh Anda lakukan, mendapatkan truk raksasa untuk mengungkapkan bagaimana Jin diperlakukan tidak adil di depan Big Hit yang hanya akan menyebabkan penghinaan publik yang ekstrim. Berhenti." Selain permintaan penggemar untuk perlakuan yang adil, truk tersebut juga menampilkan foto Jin dan teks besar yang menyoroti prestasinya di industri musik. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.